Halo, anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 1. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 1 dari pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan hati yang bahagia dan jiwa yang semangat. Oke, anak-anak kelas 6, pada pembelajaran 3 ini di sana ada gambar Siti yang sedang memegang buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, padi, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu menjadi sehat. Nah, selain itu kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan segala aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidaklah cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu menjadi lebih sehat dan kuat. Oke, kita mulai dengan buah nanas. Nah, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi, nanas berkembang biak dengan cara tunas ya. Selanjutnya, bawang merah memiliki bentuk yang berlapis-lapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, umbi lapis ini juga sama ya, melapisi batang dan membengkak di dalam tanah dengan cara tunas. Selanjutnya, pohon pisang juga sama. Pohon pisang ini berkembang biak dengan cara tunas, ya, membentuk anak pisang berasal dari induknya sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidupnya itu, makhluk hidup barunya itu berasal dari induknya. Nah, ini yang disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 35. Jadi, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak dengan secara vegetatif ya. Seperti pisang dengan cara tunas, ya, singkong dengan cara umbi batang, bawang merah dengan umbi lapis, jahe dengan akar tinggal, wortel dengan umbi akar. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup tumbuhan atau tanaman berikut tersebut yaitu dengan cara vegetatif ya. Nah, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi manfaatnya yaitu tanaman akan lebih cepat berbuah, lalu menghasilkan tanaman baru yang seragam dan identik dengan induknya. Dapat menghasilkan tanaman tanpa biji, dapat menghasilkan panen dalam waktu yang lebih cepat, dan pembudidayaannya relatif sangat cepat. Nah, ini manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Nah, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah seperti padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Nah, tumbuhan di wilayah pantai seperti kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Lalu jenis tumbuhan yang di dataran tinggi seperti teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, anak-anak kelas 6, setelah kalian membaca bacaan yang tadi, kalian diminta untuk menemukan ide pokok atau ide pokok dari tumbuhan sumber kehidupan pada bacaan yang tadi ya. Jadi paragraf 1 ide pokoknya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nomor paragraf keduanya dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Di paragraf ketiga Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Di paragraf keempat ide pokoknya dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir di paragraf kelima, ide pokoknya yaitu dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, ini jawabannya ya. Halaman 37.
Oke, anak-anak kelas 6, kita akan masuk ke pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan itu tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan dari makhluk hidup. Akan tetapi, ada manfaat-manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu ya. Nah, berikut ini jawabannya ya. Jadi pengamatan kita sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida ya. Tumbuhan juga sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Tumbuhan juga sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Nah, tumbuhan ini sebagai penangkap dari zat pencemar dari limbah industri. Juga tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Di sana lihat tabel nomor 1 sampai nomor 5. Jadi tumbuhan untuk sebagai cadangan makanan ya, sebagai penghasil oksigen, tempat tinggal hewan, sebagai obat herbal, dan membuat lingkungan kita menjadi lebih sejuk. Nah, ini manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, anak-anak coba amati kedua gambar berikut ini ya. Nah, tulislah cerita dari masing-masing gambar tersebut. Jadi sila gambar pertama itu sedang bekerja bakti ya, saling membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah diskusi. Nah, jadi karena pada gambar pertama menjelaskan kerjasama atau gotong royong, nah sila yang melambangkan gambar pertama itu adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sedangkan gambar kedua menjelaskan sedang diskusi atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi gambar kedua itu melambangkan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi gambar pertama sila ketiga, gambar keempat sila keempat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu di sana Siti bertanya, bagaimana menurutmu pengaruh dari kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Lalu, ayo kita pelajari bersama dengan Siti. Nah, anak-anak, jadi sebagian besar dari kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udaranya panas. Nah, hujan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Lalu hutan yang menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar saja bagian utara yang beriklim subtropis. Nah, jadi hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki laut. Nah, laut banyak memberikan manfaat terkait dari sumber daya alamnya, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Lalu laut bermanfaat sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata, dan terdapat bahan tambang ya, seperti minyak dan gas bumi. Ini manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 6. Tumbuhan merupakan itu sumber kehidupan bagi manusia dan hewan yang ada di muka bumi ini ya. Jadi ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat juga menjaga kesehatan dari manusia. Nah, dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan segala aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari. Nah, anak-anak kelas 6, berikut ini adalah kunci jawaban dari buku tematik kalian halaman 58 ya. Jadi di sana kalian diminta untuk membuat ide pokok dan kesimpulan dari bacaannya yang tadi kita bacakan ya. Jadi paragraf 1, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, jadi manusia dan hewan itu memerlukan makanan. Ide pokok dari paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Jadi kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan protein. Di paragraf 3, ide pokok yang bisa kita temukan yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Jadi kesimpulannya, manusia membutuhkan vitamin. Nah, ini adalah kunci jawaban dari halaman 58. Nah, selanjutnya ini adalah kunci jawaban di halaman 61. Jadi di sana kalian disuruh mengisi tabel terkait rencana kerjasama ya dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah kita. Seperti Siti, tugasnya menyiram tanaman bunga, tempatnya di halaman depan di waktu pagi hari. Udin mengambil air dari sumur untuk menyiram bunga yang berada di halaman depan di pagi hari juga.
Edo menyapu halaman belakang sekolah, tempatnya di halaman belakang di pagi hari. Dayu menyapu halaman depan sekolah di halaman depan di pagi hari. Nah, ini rencana penerapan sila Persatuan Indonesia, sila ketiga di sekolah ya. Dengan cara bekerja sama sesama teman di sekolahmu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Bapak, pencet tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.